Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Henners. Nah, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa, terutama Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang kemarin sudah mengirimkan proposal PKM tahun 2020 pada bulan Desember. Eh, Kemarin beberapa hari yang lalu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Kemahasiswaan melakukan sosialisasi daring terkait dengan kejelasan program PKM mahasiswa, ya, program kreativitas mahasiswa yang harusnya pada bulan April kemarin harusnya sudah ada pengumuman siapa yang diterima, ya, cuma karena ada pandemi maka pengumumannya diundur gitu ya. Nah, saya mengikuti beberapa materi yang disampaikan oleh kebetulan Ibu Indwiani Astuti dari UGM selaku koordinator PKM tahun 2020, menyampaikan ada beberapa perubahan terkait dengan pelaksanaan, kemudian anggaran, kemudian pelaporan, ya, kemudian luaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen apabila nantinya proposalnya diterima, ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ini adalah diseminasi program PKM pembaruan pada masa COVID-19, ya. Nah, ini tujuan PKM, ya, kita lewati aja ya. Kemudian, nah, jenis-jenis PKM, ya, tahu sendiri bahwasanya ada 3 jenis PKM, ya, ada PKM 5 bidang, kemudian PKM KT, ya, karya tulis, kemudian ada PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif, ya. Kemudian di 5 bidang ini, ya, yang sebenarnya nanti banyak dibahas ya, karena kalau PKM KT sama PKM GFK ini sepertinya sudah jalan, ya, tinggal yang 5 bidang ini, karena yang 5 bidang ini kan yang sebelumnya proposalnya mengacu pada mengacu pada luring atau luar jaringan atau offline, ya. Nah, ini yang nanti aturannya akan dirubah, ya. Oke, ada PKM penelitian, ada PKM kewirausahaan, ada PKM pengabdian masyarakat, kemudian ada PKM teknologi dan PKM karsa cipta, ya. Di PKM itu sudah ada buku panduan umumnya, gitu kan. Nah, Bapak Ibu dan mahasiswa silakan jenengan kalau masih belum punya bisa download di Simbel Mawa, ya. Ya, kemudian sebelum pandemi ini adalah pedoman PKM tahun 2020, kan. Mulai yang mungkin yang paling penting ini pendanaan, ya. Nanti karena akan dibahas banyak di sini, ya. Ya, jadi di sini pendanaan rata-rata hampir semua PKM, ya, itu rentangnya 5 sampai 12 juta. Ya, jadi ini sebelum pendanaan ini adalah sebelum pandemi, ya, karena nanti akan ada perubahan, ya, ada perubahan. Jadi anggarannya nanti akan diringkas, ya, karena luarannya berbeda, gitu ya. Oke, kemudian klaster, ya, ada klaster 1 ini untuk universitas yang mungkin sudah maju, ya, dan mereka langganan mengirimkan banyak proposal. Ya, ini bisa 5 bidangnya bisa 700 proposal yang diterima, ya, yang 5 bidang, ya. Kemudian ada klaster 2 itu kuotanya 425, klaster 3 175, 400 dan 5. Kebetulan Stikes Sarsawati masuk pada klaster yang kelima, jadi kita rebutan untuk memperoleh kuota yang 50 ini, ya, untuk yang 5 bidang, ya. Jadi sangat kompetitif sekali. Kemudian, nah ternyata hasil dari usulan proposal tahun 2020 itu sebenarnya mengalami peningkatan tertinggi pada
3 tahun terakhir. Jadi tahun 2020 adalah tertinggi ya pengiriman proposalnya gitu ya. Ini mencapai 75.000 ya, 75.000 proposal yang diterima gitu ya. Ya, kemudian beruntung bagi dosen dan mahasiswa yang sudah mengirimkan proposalnya kemarin, terutama di bidang PKMK atau kewirausahaan, di mana proposalnya paling tinggi di sini. Artinya penerimaan proposal kewirausahaan ini paling tinggi ya. Jadi peluangnya paling tinggi di PKMK kewirausahaan ya, kemudian di PKM penelitian, kemudian di PKM pengabdian masyarakat yang nomor 3 ya. Oke, kemudian nah ini ya terkait dengan kondisi kekinian ya. Jadi adanya COVID-19 ini maka perlu adanya yang namanya penyesuaian ya, penyesuaian semua program pemahasiswaan secara nasional. Ini sudah disampaikan oleh Bu Ani kemarin ya. Jadi kegiatan mahasiswa penting difasilitasi di tengah masa pembatasan pandemi ya, terutama program sepenting PKM ya. Jadi karena adanya COVID ini maka aturan untuk pelaksanaan program PKM mahasiswa itu akan diatur sedemikian rupa sehingga meminimalkan adanya kontak fisik antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat ya. Oke, kemudian nah PKM di era pandemi COVID-19 ya. Jadi yang perlu saya garis bawah di sini adalah, jadi adanya pandemi COVID-19 maka Dirjen Dikti mengubah aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara luring ya, atau kontak fisik jadi daring atau online based activity ya. Jadi karena adanya protokol kesehatan di masa pandemi, maka proposal yang sebelumnya dikirimkan oleh Bapak Ibu sekalian itu sifatnya adalah berupa fisik, maka nanti akan diganti menjadi digital gitu ya. Nah, penyelesaian ini tentu saja berdampak terhadap luaran ya. Jadi karena adanya penyesuaian itu, maka luarannya pun atau outputnya pun akan berubah ya, dan durasinya pun akan berubah ya. Kalau sebelumnya 4-5 bulan, maka di masa pandemi ini hanya cukup 2 bulan selesai ya, karena di bulan November nanti juga akan ada pembaruan ya. Jadi bulan November itu akhir dari PIMNAS, nanti PIMNASnya di bulan November insya Allah ya. Kemudian luarannya dari physical based product ya, jadi kalau yang dia sifatnya produk berubah menjadi digital based product ya, jadi yang dari fisikal menjadi digital ya. Kemudian nah ini terkait dengan anggaran juga ya, kebetulan saya kemarin mengirimkan dengan anggaran 8 juta ya. Tentunya anggaran 8 juta itu akan direkonstruksi lagi dan menjadi lebih ringkas ya. Kemudian apa saja poinnya? Nah, itu yang saya belum mendapatkan informasi ya. Berapa pengurangnya, berapa persen dari pengajuan itu masih belum tahu ya. Oke, kemudian insya Allah ini sudah ada buku tambahan. Bapak Ibu bisa download di Simbil Mawa. Jadi ini tambahan untuk pedoman di masa COVID-19 ya. Nah, bentuk kegiatan dan luaran ya. Jadi penyesuaian bentuk kegiatan dan luaran PKM yang bidang di era COVID-19 ya. Jadi seluruh kegiatan dan luaran program dilakukan secara daring atau online ya, dan diunggah ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh Simbil Mawa ya. Kemudian penilaian ya, ini penilaian penilaian proposal ya, mulai dari yang evaluasi internal, kemudian penilaian proposal daring oleh Simbil Mawa. Ini sepertinya sudah dilakukan ya. Oke. Nah, untuk yang penilaian proposal oleh tim Simbil Mawa ini dilakukan oleh 2 orang penilai Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Nilai proposal adalah jumlah nilai dari kedua penilai ya. Jadi nanti digabung kemudian dirata-rata ya. Jadi tidak mungkin semua 75.000 proposal itu akan diterima. Nanti akan diseleksi ya. Apalagi sekarang ada satu indikator penilaian yang akan dilakukan. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian penetapan didanai dari rangkaian penjumlahan nilai penilai dan passing grade-nya ya. Jadi harus memenuhi passing grade. Kemudian proposal didanai dan intensif diumumkan di halaman 9 awal. Oke, kemudian penilaian menentukan kelolosan PKM ke NAS ya. Oke, jadi pendanaan dan luaran jadi pendanaan dan luaran ini akan disesuaikan ya. Untuk anggaran dan pendanaan saya tidak saya belum tahu ya terkait dengan berapa persen yang mau dipangkas, apakah ada rentangnya misalkan nanti 3 juta sampai 10 juta. Nah, itu saya masih belum tahu ya. Ya intinya nanti akan diringkas ya karena tidak ada pertemuan secara offline atau luring. Kemudian luaran juga akan dirubah ya. Di setiap pelaporan nanti sifatnya digital ya, bisa berupa artikel, bisa berupa foto, video. Nah, itu ya. Ya. Oke, kemudian materi selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Edi Meyanto juga dari UGM selaku tim bersama Ibu Ani kemarin menyampaikan terkait dengan adendum PKM 5 bidang tahun 2020 ya, karena PKM KT sama PKM GFK itu sudah jalan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, adendum itu adalah perjanjian ya. Jadi perjanjian bagaimana perubahan-perubahan itu akan dilaksanakan oleh masing-masing skema PKM ya, mulai dari PKMP sampai PKMKC ya. Oke, kita sudah bahas Bapak Ibu. Oke, kita bahas ya. Ya, jadi ini adalah PKMP ya. Jadi PKMP itu PKM penelitian dan tujuannya adalah untuk mengungkap fakta dengan pendekatan yang ilmiah ya. Kemudian outputnya atau luarannya adalah artikel ilmiah atau haki atau paten ya. Jadi ini PKMP penelitian ya. Oke. Jadi ada 2 bidang ya yang diteliti, bisa eksakta, bisa sosial humaniora ya. Kemudian PKMK kewirausahaan ya. Ini PKM yang tadi yang kita bahas bahwasanya PKMK adalah PKM yang nantinya akan banyak diterima karena proporsinya lebih banyak ya. Oke. Kemudian ada PKMT teknologi, kemudian ada PKMKC ya. Oke. Nah, kemudian ada alasan perubahan kegiatan fisik menjadi digital daring ya. Adanya kendala ya era pandemi COVID-19, adanya pembatasan sosial ya. Jadi tidak boleh ada pertemuan fisik ya yang menjadi protokol kesehatan di Indonesia ya. Kemudian seluruh kegiatan akademik dilakukan secara daring ya, adanya pembatasan kegiatan fisik. Nah, transformasinya adalah pelaksanaan kegiatan PKM 5 bidang dilakukan secara daring atau online ya. Kemudian output kegiatan diubah menjadi produk digital ya, bisa video ya. Kemudian anggaran digunakan untuk kebutuhan aktivitas daring saja ya. Ya, kemarin ini tidak dijelaskan sih pendanaan perkiraan kebutuhan dana. Nah, jadi sama Pak Edi kemarin kayaknya dilewati ya, tidak dijelaskan. Cuma di materinya ini ada slide seperti ini. Ini saya masih belum tahu ya, jadi disclaimer aja. Saya belum tahu apakah pendanaan itu segini ya nilainya ya, 3 juta ya. Apakah ini untuk semua skema PKM saya nggak tahu.
ya. Kita tunggu aja ya. Kemudian luaran ya, nah ini penting ya. Jadi luaran PKM 5 bidang, kebetulan saya kemarin mengirimkan proposal PKMM ya, pengabdian masyarakat ya. Jadi luarannya apa? Laporan kemajuan ya, ada ya. Kemudian laporan akhir ya, mesti ada. Kemudian video pelaksanaan program ya. Di video ini saya masih belum jelas juga terkait dengan video, apakah video kita merekam video gitu ya, atau seperti misalkan pembelajarannya, misalkan kita melakukan pelatihan gitu ya, pelatihannya apakah melalui video dengan Zoom misalkan, itu saya nggak paham ya. Kemudian ada buku pedoman pelaksanaan program ya, jadi ini luarannya. Kemudian kalau PKMP apa ya, ada video saintifik edukatif atau artikel ilmiah yang dia menggunakan naratif review ya. Kemudian PKM kewirausahaan ada video pelaksanaan program ya. Kemudian PKM teknologi ada video pelaksanaan program ya. Jadi hampir semua skema PKM 5 bidang itu menggunakan video, menggunakan video sebagai luarannya ya. Ya, nah ini matriks perubahan ya. Untuk yang PKM penelitian, PKMP ini berbasis ya, jadi faktor penentu daring itu berbasis pada algoritma pencarian data sekunder. Karena kan tadi kan PKMP itu luarannya adalah artikel ilmiah ya, dengan naratif review. Nah, maka faktor penentu daringnya ya, jadi luaran penentu daringnya itu adalah naratif yang berbasis pada algoritma pencarian data sekunder ya. Bapak Ibu bisa download terkait dengan bagaimana cara membuat artikel ilmiah dengan naratif review atau literatur review ya. Oke, kemudian nah ini yang saya tadi bilang di awal ya. Jadi selain jadi di masa COVID-19 ini ada satu indikator penilaian yang dilakukan oleh tim Belmawa untuk menilai apakah proposal itu akan diterima ya, yaitu yang nomor 4, peluang pelaksanaan daring ya. Jadi tim Belmawa akan menilai apakah metode pelaksanaan yang Bapak Ibu kirimkan melalui proposal itu bisa dilakukan secara daring, atau bagaimana peluangnya ketika nanti akan dilakukan secara daring Bapak Ibu. Tuh ya, ini indikator penting ya, penting. Selain yang 3 poin ini, maka nomor 4 menjadi penting karena ini yang menentukan nantinya apakah program yang direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian bisa dilaksanakan dengan daring ya. Dan ini poinnya cukup besar ya, bobotnya 15% ya. Oke ya. Kemudian kalau PKMK kewirausahaan ya, kemampuan membuat jejaring sosial di media daring ya, misalkan misalkan membuat kopi ya, kopi apalah yang mungkin inovatif ya. Maka faktor penentu daringnya itu adalah kemampuan mahasiswa itu untuk membuat jejaring sosial di media sosial ya. Misalkan marketingnya menggunakan apa, misalkan menggunakan Facebook, menggunakan Twitter mungkin loh ya. Nah, ini kemampuan membuat jejaring sosial di media daring ya, media sosial daring ya. Kemudian sama ya, ada peluang ya dilaksanakan secara daring apa tidak ya. Kemudian PKMM ya. Nah, PKMM ini adalah PKM pengabdian masyarakat. Nah, tentunya semua proposal yang diajukan oleh mahasiswa pada awalnya pasti ada kontak fisik ya, baik itu berupa penyuluhan atau mungkin pelatihan ya. Nah, ini yang menurut saya
Untuk yang PKMM agak riskan ya, karena hampir semua proposal yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian itu sifatnya luring ya, sifatnya kontak fisik ya. Nah, tentunya tim penilai Belmawa sudah punya patokan ya, apakah program yang direncanakan itu bisa dilakukan secara daring apa tidak ya. Kemudian yang menjadi penentu daringnya adalah berbasis pada aktivitas interaksi tidak langsung ya dengan mitra secara digital ya. Jadi antara mahasiswa dengan mitra ya, dengan mitranya itu akan dilakukan secara daring ya, digital ya. Jadi pertemuannya, pelatihannya ya, jadi misalkan ada pelatihan, misalkan cuci tangan misalkan ya, maka itu semuanya akan dilakukan secara digital ya. Oke. Kemudian sama ya, ini kalau teknologi berbasis pada aktivitas interaksi tidak langsung dengan mitra secara digital sama ya. Kemudian Karsa Cipta itu berbasis pada desain dan rekayasa pemodelan digital ya. Kemudian sistem penilaian kemajuan pelaksanaan 5 bidang ya. Oke, jadi ini penilaian kemajuan ya, mulai dari pendahuluan, target luaran, metode, hasil yang dicapai, potensi hasil, sampai rencana tahap berikutnya. Sepertinya tidak ada yang berubah ya. Oke. Kemudian formulir penilaian presentasi ya. Dan sepertinya nanti presentasi Monef ya, presentasi Monef untuk yang PKM 5 bidang ini akan dilakukan secara daring juga gitu ya. Jadi tidak seperti yang dulu kita harus ke, misalkan dulu saya ke mana, ke Poltek Banyuwangi misalkan dulu saya ya. Jadi kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada pertemuan fisik ya, jadi nanti kita akan menggunakan daring untuk melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan PKM ya. Kemudian ini penilaian laporan akhir, luaran sama kayak tadi ya. Kemudian ini ya, pengenalan naratif review. Nah ini untuk yang PKMP ya, PKMP. Karena luaran PKMP itu adalah artikel ilmiah yang menggunakan metode penelitian sekunder dengan naratif review. Ya, Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri ya, tidak harus dari sini. Ya. Oke. Nah, tahap pelaksanaan PKM 5 bidang tahun 2020 ya. Persiapan ya dan penyusunan pedoman tambahan ini sudah. Kemudian seleksi dan penilaian proposal ini mulai tanggal 15 sampai tanggal 30, jadi waktunya 15 hari ya, yang dinilai oleh tim Belmawa ya. Kemudian pengumuman PKM 5 bidang yang didanai tanggal 1 Agustus ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya bisa diterima ya proposalnya ya. Kemudian pelaksanaan PKM 5 bidang tanggal 10 Agustus sampai 30 September. Jadi hanya 2 bulan ya. Kemudian penilaian kemajuan pelaksanaan tanggal 1 Oktober sampai tanggal 14 Oktober. Pengumuman peserta PIMNAS tanggal 24 Oktober. Kemudian pelaksanaan PIMNAS ini belum ditentukan ya kapan ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.